Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ketua Jurulatih Harimau Malaya kecewa kesalahan itu disuarakan Kin Panggon sesama Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin. Ya, seperti yang diketahui, skuad timnas Indonesia saat menjamu Vietnam terbilang sangat mewah dengan dihiasi para pemain abroad yang tentunya berkualitas. Bahkan, Sintayong rela mencoret nama-nama beken seperti Adam Alis dan Rahmat Irianto untuk mendatangkan para pemain abroad terbaru. Keputusan pemanggilan ini pun menuai banyak sorotan, tak terkecuali tetangga kita yaitu Malaysia. Ya, Malaysia menyoroti detail kondisi skuad timnas Indonesia yang bernuansa Eropa untuk melawan Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, PSSI resmi mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan di bulan Maret ini. Mayoritas nama-nama yang muncul pun tidak jauh berbeda jika menilik skuad Piala Asia 2023. Para pemain lokal seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, hingga Nadeo Argawinata masih dipercaya pelatih Sintayong memperkuat timnas Indonesia. Adapun untuk para pemain yang berkiprah di luar negeri juga demikian. Sintayong masih mengandalkan Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga Elkan Bagot untuk melawan Vietnam. Sintayong juga membuat kejutan dengan mendaftarkan keempat pemain baru dari Eropa ke skuad timnas Indonesia, yakni Jay Ijes, Tom Hey, Ragnar Oratmangun, serta Nathan Joaon. Khusus untuk Jay, dia sudah bisa memperkuat timnas Indonesia karena telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember 2023 lalu. Adapun Tom, Ragnar, dan Nathan masih akan menyelesaikan proses naturalisasi. Rencananya, ketiga pemain itu plus Martin Paes bakal diambil sumpah sebagai WNI pada 12 Maret mendatang. Malaysia melalui media lokal mereka terlihat ketar-ketir melihat komposisi timnas Indonesia yang bernuansa Eropa. Buktinya, media Malaysia itu sampai menyorot detail pemain-pemain abroad skuad Garuda yang dibawa untuk laga melawan Vietnam. Media Malaysia Makan Bola pun sampai fokus terhadap nama-nama baru pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam tajuk pemberitaannya, alih-alih menyinggung soal pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya. Timnas Indonesia dihiasi 4 wajah baru dari Eropa yang mendapat kewarganegaraan Indonesia, Jay Ijes, Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon, ujar media Malaysia tersebut. Bahkan kehadiran Tom Hey di timnas Indonesia yang paling disorot. Bagaimana tidak, Tom Hey merupakan pemain jempolan yang memutuskan untuk menghabiskan karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Kualitas Tom Hey sudah tak perlu diragukan lagi. Selain pengalaman yang mumpuni, Tom juga merupakan pemain yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Hal itulah yang mungkin mendasari Sintayong untuk mendatangkannya. Bahkan, jika Tom Hey tak memutuskan untuk berganti kewarganegaraan, hanya masalah waktu bagi dia untuk dipanggil timnas Belanda. Tom Hey merupakan gelandang yang kreatif, tidak banyak berlari namun pintar mencari ruang. Bahkan dia sendiri sampai dijuluki The Professor oleh fans Belanda. Tentu julukan itu muncul bukan karena pelengkap semata, namun karena kualitas yang dia punya. Jadi, beruntung bagi Indonesia memiliki sosok seperti Tom Hey. Sebelum mendatangkan gelandang Tom Hey, timnas Indonesia sebenarnya sempat lebih dulu mendekati pemain yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah Tijani Raiders. Baru-baru ini Tijani Raiders mendapat sorotan berkat tampil apik dan jadi sensasi di kompetisi Eropa.
Sebagai informasi, Tijani Raiders merupakan gelandang kelahiran Joule, Belanda yang memiliki garis keturunan dari Maluku. Berkat performanya yang apik di Liga Belanda kala itu, membuat Tijani Raiders masuk dalam daftar calon naturalisasi timnas Indonesia pada awal 2022 lalu. Bahkan Tijani Raiders jadi pemain yang diminta secara langsung oleh pelatih Sintayong agar bisa memperkuat skuad Garuda. Ya, Sintayong memang tak salah pilih. Akan tetapi, proses naturalisasi Tijani Raiders tidak berjalan lantaran sang pemain menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Usai menolak panggilan timnas Indonesia, kini karir Tijani Raiders terbilang lumayan apik dengan tampil gemilang bersama raksasa Liga Italia AC Milan. Didatangkan pada awal musim lalu, pemain 25 tahun ini mampu mencatatkan 36 penampilan dengan torehan 3 gol serta 3 assist di semua ajang. Termasuk 1 gol cantik dari jarak jauh ke gawang Slavia pada gelaran Liga Eropa beberapa waktu lalu. Bahkan performa apiknya tersebut dapat sorotan dari media Belanda, ESPN Nederland, dan menyebut Tijani Raiders sebagai pemain spesialis gol jarak jauh. Berkat gol yang dicetak Tijani Raiders turut membantu AC Milan raih kemenangan telak 4-2 di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Dengan hasil tersebut, AC Milan dan Tijani Raiders berpotensi besar untuk lolos ke babak perempat final Liga Eropa musim ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga di bulan Maret ini, yakni melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara pertandingan kedua, Vietnam selaku tuan rumah akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Maidin. Jika timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin di 2 laga tersebut, maka ranking FIFA Garuda akan melesat naik ke posisi 135 dengan raihan 1103,4 poin. Karena jika timnas Indonesia menang dalam 1 laga, akan mendapatkan 15,37 poin. Sehingga jika mendapatkan 2 kali kemenangan, Garuda akan memperoleh 30,74 poin. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 142 dengan mengumpulkan 1072,66 poin. Tambahan 30,74 poin akan membuat Garuda berpotensi naik 7 tingkat. Namun dengan catatan, negara-negara yang di atas Indonesia harus mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday. Contoh negara Filipina, The Ajkal masih berada di atas Indonesia, yakni di posisi ke-139 ranking FIFA. Keuntungan buat Indonesia, Filipina akan menghadapi lawan kuat di bulan Maret ini dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni bersua dengan Irak. Begitu juga dengan Turkmenistan yang saat ini berada di posisi ke-141. Mereka akan berhadapan dengan lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Iran sebanyak 2 kali. Selain itu, Indonesia diuntungkan dengan skuad Vietnam yang memiliki banyak masalah jelang laga menghadapi Garuda. Dan di pertemuan terakhir, Garuda mampu mengalahkan Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Ditambah skuad Indonesia saat ini memiliki pemain yang cukup mumpuni dari sebelumnya. Sebanyak 13 pemain abroad menambah kekuatan baru buat timnas Indonesia. Dari 13 pemain abroad itu, 4 diantaranya adalah penggawa baru timnas Indonesia, yakni Tom Hey, Ragnar Oratmangun, J.I. dan Nathan Joaon. Mereka diharapkan dapat membantu daya gedor Garuda di kualifikasi Piala Dunia, khususnya saat melawan Vietnam nanti. Melihat skuad timnas Indonesia yang cukup mewah, apakah sang Garuda bisa terbang tinggi? Menarik untuk ditunggu. Gelandang timnas Indonesia Marc Anthony Klok memberikan komentarnya tentang 4 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 pemain tersebut adalah J.I. Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Sebagai sama-sama pemain naturalisasi, Marc Klok menilai kedatangan keempat penggawa tersebut dapat membuat timnas Indonesia makin kuat. Pasalnya, kata Klok, kedatangan pemain-pemain baru akan membuat persaingan semakin ketat di timnas Indonesia. Karena itu, para pemain akan termotivasi untuk menunjukkan yang terbaik di hadapan Sintayong nanti. Di sisi lain, Klok menjelaskan ia mengetahui kemampuan para pemain naturalisasi tersebut. Menurutnya, mereka semua memiliki kemampuan di atas rata-rata. Persaingan selalu bagus dan kompetisi akan menjadi lebih tinggi karena semua ingin bermain, tapi cuma 11 yang bisa bermain. Saya tahu mereka dari Belanda, saya menonton mereka di TV sebelumnya.
waktu saya masih di Eropa dan sempat bermain melawan mereka. Semoga timnas Indonesia bisa lebih kuat dengan adanya mereka. Jelas Mark Anthony Klopp.